Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Al-Miftahul Jannah, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Miftahul Jannah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Miftahul Jannah yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara Mutiara Ramadan MI Miftahul Jannah. Sebelum kita mulai acara, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum ke acara ceramah Ramadan, Ibu perkenalkan diri dulu. Pemandu acara bersama Ibu Yati Suryati SPD, dan juga telah hadir bersama kita pemateri yaitu Bapak Muhammad Cepi Hoiruzzaman Nur SPD. Dan pada kesempatan hari ini akan membawakan materi yaitu orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Untuk itu mari kita simak bersama-sama ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepada Bapak Cepi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatan islamiyatan bitahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadana akrama suhur wa futiha fihi abwabul jannah wa gulibat fihi abwabun nar. Sahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itku minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Al-Miftahul Jannah, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MI Miftahul Jannah, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf MI Miftahul Jannah, dan anak-anak soleh-soleha santriwan santriwati MI Miftahul Jannah yang Bapak banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Anak soleh, anak soleha, anak soleh soleha. Kalau seandainya Allah jadikan lautan itu sebagai tinta, pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, tentu semuanya tidak cukup untuk menulis semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita sebagai hambanya patut bersyukur. Ya, setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kalian lakukan, setiap aktivitas yang kita kerjakan, di situ banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Ya, alhamdulillah kita patut bersyukur. Seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya, Allah berkata, apabila kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya, dan apabila kalian kufur sungguh azabku sangat pedih. Ya, mau bersyukur? Ya, setiap langkah, setiap apapun yang kita miliki, yang kita dapat, patut bersyukur kepada Allah. Salawat berserta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda alam, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, betul? Seorang proklamator yang tidak pernah pakai motor, betul? Dan seorang politisi yang tidak pernah pakai dasi. Siapakah dia? Habibana wa nabiyana Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak mau tanya, kalian sayang kepada Nabi Muhammad? Cinta kepada Nabi Muhammad? Dengan cara apa meluapkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Dengan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, Allah saja beserta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Seperti yang difirmankan Allah, Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kita sebagai umatnya masa tidak mau bersalawat? Ya, kalian tahu rasa sayangnya Nabi, rasa cintanya Nabi kepada umatnya ketika di akhir hayatnya, di akhir wafatnya, begitu besar rasa sayang cinta dan kepada hambanya. Ya, ketika beliau sebelum wafat, beliau didatangi oleh malaikat Jibril beserta malaikat Israel. Untuk apa? Untuk dicabut nyawanya. Ya, Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, berita apa yang ingin kau bawa? Berita apa yang ingin kau sampaikan?" Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, pintu-pintu langit Allah telah buka, pintu surga Allah telah buka. Para malaikat sudah menunggumu, Allah pun sudah menunggumu. Tapi Muhammad di situ tetap merasa sedih karena saking sayangnya, saking tidak mau meninggalkan umatnya. Ya, saking besarnya rasa sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Beliau tidak mau umatnya masuk ke dalam api neraka. Beliau tidak mau umatnya banyak yang tersesat. Beliau memastikan terlebih dahulu kepada malaikat Jibril, kepada Allah, "Ya Jibril, bagaimana dengan umatku?" Kata Jibril, "Gimana? Umatmu sudah Allah siapkan surga." Subhanallah, umat Nabi Muhammad itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita patut bersyukur. Ya, dengan cara apa? Dengan selalu bersolawat, dengan selalu mengamalkan amalan soleh Nabi Muhammad. Mau bersolawat? Mau bersolawat? Mau mendengarkan? Hey, dengarkan ya, nanti diikuti. Maulaya sholli wa
lim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauni minna ahwali muqtahimi. Sekali lagi, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauni minna ahwali muqtahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak puasa Ramadan yang keberapa? Ada yang ingat? Ke-11 ya. Dan kultum Ramadan yang ke-8. Yang ke-8. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi Mutiara Ramadan yang berkaitan dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ke Istanbul bawa kemenyan. Maka timbullah pertanyaan, siapakah orang-orangnya? Ada yang tahu? Yang pertama siapa? Anak kecil yang belum balik. Ya, anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya. Kapan waktunya? Ketika sudah balik. Apa yang ditandai balik? Yang ditandai balik kalau laki-laki itu apabila sudah mengalami keluar mani di umur 9 tahun. Apabila di umur 9 tahun belum keluar juga ditunggu sampai umur 15 tahun. Ya. Kalau perempuan ditandai haid. Ya, di umur 9 tahun. Apabila belum keluar juga ditunggu sampai umur 15 tahun. Ya, yang dua-duanya apabila sudah memasuki umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa, sudah diwajibkan menjalankan ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Tapi Nabi Muhammad pun bersabda ya kepada orang tua kalian, muru auladakum bis-shalah idza balagosinin. Maka perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika sudah menginjak umur 7 tahun. Ya, ketika kalian udah masuk umur 7 tahun, kalian sudah harus belajar, harus dilatih ibadahnya, entah itu ibadah puasa atau ibadah yang lain. Supaya apa? Supaya nanti terbiasa apabila kalian sudah masuk baligh, apabila kalian sudah diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang kedua, orang gila. Yang kedua siapa? Orang gila. Orang gila ini tidak diwajibkan berpuasa karena kenapa? Karena tidak memiliki akal. Kalau misalkan berpuasa pun ibadahnya nggak bakalan diterima. Nggak puasa juga nggak bakalan berdosa. Ya, orang gila mah enak, nggak puasa, tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, enak nggak? Tidak dihisab, langsung masuk surga apabila gilanya dari kecil. Ya, di sini ada yang nggak mau puasa, ada nggak? Ada nggak yang nggak mau puasa?
Ada yang nggak mau sholat, yang susah sholatnya. Kalau nggak mau puasa, nggak mau sholat, daftar jadi orang gila aja. Mau nggak? Enggak. Ya, kalau nggak mau makanya harus rajin sholat, rajin puasa, menjalankan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Orang yang sakit. Ya, orang yang sakit tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Apabila orang tersebut melaksanakan ibadah puasa, ini apa ya, catatannya ya. Apabila orang tersebut menjalankan puasa, sakitnya bisa membahayakan dirinya. Itu yang tidak boleh. Pak, saya kemarin jatuh dari sepeda, kaki saya sakit, terluka. Itu masuk ke orang seperti itu nggak? Tidak, ya, tidak masuk golongan orang yang sakit. Orang yang sakit ini orang yang sakit parah. Kalau misalkan puasa, kalau orang tersebut puasa akan membahayakan dirinya, maka diperbolehkan membatalkan puasa. Dan ada kewajiban yang lain, harus mengganti puasanya selain di bulan Ramadan, atau disebut dengan mengkodoknya. Ya, seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Faman kana minkum, barang siapa di antara kamu, ya, sakit atau dalam perjalanan jauh tidak berpuasa, maka diwajibkan mengkodoknya atau membayar fidyah. Kalau misalnya tidak sanggup mengkodoknya, maka diwajibkan membayar fidyah. Itu. Yang keempat, apa yang keempat? Orang yang lanjut usia. Ini hampir ada kemiripan dengan orang yang sakit, ya. Orang yang sudah tua, yang fisiknya lemah, tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Kalau kamu punya kakek, jangan diledek kalau kakek kamu nggak puasa. Ih, kakek malu-maluin udah tua nggak puasa. Jangan kayak gitu, kasihan. Karena kalau misalnya kamu paksain puasa, bisa innalillahi, mau nggak? Cepat dipanggil Allah, sama aja mendoakan meninggal, ya, kasihan. Apa kewajiban orang yang sudah tua? Tidak memiliki kemampuan untuk puasa. Kewajibannya kita sebagai anaknya atau sebagai cucunya itu harus membayar fidyah, ya, membayar fidyah selain di waktu selain bulan Ramadan. Nah, paham? Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Anak soleh, anak soleha, anak soleha. Tadi yang udah Bapak sampaikan, yang pertama apa? Anak kecil yang belum balik. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang sakit. Yang keempat, orang yang lanjut usia. Sekarang yang kelima, wanita yang sedang haid. Ada yang sudah mengalami haid? Nah, wanita yang sedang haid atau mengalami haid, ya, tidak diwajibkan berpuasa. Kalau misalnya melakukan puasa, hukumnya haram, ya, tidak boleh. Nah, apa kewajibannya? Kalau misalnya meninggalkan puasa, berarti ada kewajiban yang lain yang harus dikerjakan, yaitu mengkodoknya di bulan selain bulan Ramadan. Ya, tetap ada kewajibannya, yaitu mengkodoknya. Terus yang keenam, wanita yang sedang nifas. Nah, wanita yang sedang nifas juga sama, ya, tidak memiliki kewajiban menjalankan ibadah puasa. Wanita yang sedang nifas itu biasanya wanita yang setelah melahirkan atau
wanita yang keguguran, ya itu pasti mengalami nifas, maka tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh? Ya. Yang ketujuh, wanita hamil. Wanita hamil dan wanita yang menyusui, ini yang ketujuh sama yang kedelapan, kewajibannya sama. Wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui, ya, apabila dia khawatir akan kondisi dirinya, maka dia tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi ada kewajiban yang lain, yaitu mengqadanya. Nah, kalau misalnya dia khawatirnya terhadap dirinya, terhadap bayi yang ada di dalam kandungannya, ya, kalau wanita menyusui khawatir terhadap dirinya dan bayi yang disusuinya, maka tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Kewajibannya berubah, yaitu ada dua kewajibannya apa aja? Mengqadanya dan membayar fidyah. Itu kewajiban wanita hamil dan menyusui. Yang terakhir, yang ke-9, orang yang sedang berperjalanan jauh. Ya, orang yang sedang berperjalanan jauh, Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang tersebut, ya, dengan catatan apabila perjalanannya melebihi 84 km. Contoh misalnya kalian mau pergi ke Jawa Timur, ke Surabaya, ya, menggunakan kendaraan darat, mobil pribadi atau kereta. Nah, itu diperbolehkan apabila di dalamnya terdapat masyaqqah, kesusahan, ya, kesusahan untuk menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi, Pak, saya mah kemarin pergi ke Surabayanya naik pesawat. Nah, itu beda lagi cerita. Meskipun jaraknya jauh, ya, jangka tempuhnya cuma misalnya 1 jam, nah itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk diberi keringanan untuk membatalkan puasa. Nah, seperti yang diceritakan Rasulullah ketika di dalam perjalanannya bertemu seseorang yang duduk lemas di bawah pohon, ya, Rasulullah pun bertanya, Anda kenapa seperti itu, badannya lemas? Orang itu pun menjawab, ya Rasulullah, ana shaim, ya Rasulullah, saya puasa. Rasulullah pun bersabda, laisal birri asyam fis safar, laisal birri asyami fis safar. Tidak bagus kamu melaksanakan puasa ketika di dalam perjalanan. Kenapa? Karena memberatkan sampai lemes, sampai nggak kuat, itu boleh membatalkan puasa. Jadi seperti itu, ya. Tadi orang-orang yang boleh tidak berpuasa apa aja, kita ulang. Yang pertama, anak kecil yang belum balik. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang yang sakit. Yang keempat, orang yang lanjut usia. Yang kelima tadi apa? Wanita yang sedang haid. Yang keenam, wanita yang sedang nifas. Yang ketujuh, wanita yang sedang hamil. Yang kedelapan, wanita yang sedang menyusui. Yang terakhir, orang yang sedang berperjalanan jauh. Ya, supaya mudah menghafalnya, Bapak sudah merangkumnya dalam bentuk nadom. Mau mendengarkan? Mau mendengarkan? Mau. Ya, siap. Dengarkan ya. Orang-orang yang boleh tidak puasa, semuanya ada 9 rupa. Pertama, anak yang kecil belum balik. Yang kedua, gila. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, orang yang lanjut usia. Yang kelima, wanita yang sedang haid. Yang keenam, wanita yang sedang nifas. Yang ketujuh, wanita yang sedang hamil.
Delapannya wanita yang menyusui, kesembilannya berpergian jarak jauh. Itulah orang yang boleh tidak puasa. Mari kita hafalkan dengan nadomnya. Kembali ke delapan. Delapannya wanita yang menyusui, kesembilannya berpergian jarak jauh. Itulah orang yang boleh tidak puasa. Mari kita hafalkan dengan nadomnya. Bisa? Oke, kita dari awal. Orang-orang yang boleh tidak puasa, semuanya ada 9 rupa. Pertama, anak kecil yang belum balik. Yang kedua, gila. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, orang yang lanjut usia. Yang kelima, wanita yang sedang haid. Yang keenam, wanita yang sedang nifas. Yang ketujuh, wanita yang sedang hamil. Delapannya wanita yang menyusui, kesembilannya berpergian jarak jauh. Itulah orang yang tidak boleh puasa. Mari kita hafalkan dengan nadomnya. Delapannya wanita yang kesembilannya berpergian jarak jauh. Itulah orang yang boleh tak puasa. Mari kita hafalkan dengan nadomnya. Bisa? Semuanya bisa? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan apa yang bisa, apa materi yang Bapak sampaikan, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas hilaf dan salahnya yang Bapak sampaikan. Akhirul kalam, astaghfirukum bihadzal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cepi yang telah memberikan materi ceramah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon dimaafkan kesalahannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.